Palestina di akhir zaman, di samping faktor geografis dan keutamaan lainnya yang dinubuatkan, Palestina juga menyimpan banyak misteri di akhir zaman. Negeri ini telah dinubuatkan oleh Rasulullah sebagai negeri paling unik. Realita yang kita saksikan sampai hari ini tentang Palestina merupakan gambaran kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergolakan politik dan pertikaian serta konflik antara umat Islam dengan Yahudi sebenarnya telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal lain yang masih mengundang tanda tanya tentang nasib akhir negeri ini ternyata juga telah banyak diberitakan dalam riwayat-riwayat yang syahih. Berikut ini merupakan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Palestina di akhir zaman. 1. Palestina akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Malik bin Yahamir menyahut, Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Tentang negeri Syam yang disebutkan dalam hadis di atas, riwayat di bawah ini memperjelas bahwa negeri Syam yang dimaksud ialah Palestina. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dari Abu Umamah. Ia berkata Rasulullah berkata, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan serambi Baitul Maqdis. Maka, berbagai pertanyaan yang terus menggelayuti benak setiap Muslim, mengapa konflik di Palestina dan pertikaian antara umat Islam dan Yahudi tak kunjung usai? Barangkali bila dilacak dari sudut pandang takdir bisa dijawab dengan hadits ini. Sungguh, negeri Palestina tidak akan pernah sepi dari peperangan antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya. Juga, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat di atas, musibah apapun yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin di Palestina, hal itu tidak memberikan madarat kecuali sedikit musibah. Maknanya, bahwa sehebat apapun gempuran musuh yang ditimpakan terhadap umat Islam di Palestina, maka hal itu tidak akan pernah membuat komunitas di negeri itu lenyap. Ada semacam jaminan bahwa umat Islam di negeri itu akan tetap eksis, dan jihad di negeri itu akan terus berlanjut sampai akhir zaman, sampai kaum muslimin berhasil mengalahkan Dajjal. Riwayat di atas juga boleh jadi menjadi syarat tentang mustahilnya bagi umat Islam untuk berhijrah meninggalkan Palestina secara total, sedahsyat apapun gempuran musuh atas mereka. Janji Rasulullah bahwa serangan musuh hanya akan menimpakan sedikit musibah atas mereka menjadi bisyarah, kabar gembira, bahwa negeri ini tidak akan pernah mampu ditaklukkan oleh musuh. Pasti, akan selalu ada segelintir umat yang akan bertahan untuk mempertahankan negeri ini. 2. Palestina akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Nubuat lain yang juga menakjubkan adalah bahwa negeri Palestina ini akan menjadi bumi hijrah akhir zaman. Hal itu sebagaimana yang disebutkan, dan Abdullah bin Amr bin Ash berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Lain yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Jika riwayat tersebut dikorelasikan dengan hadits lain yang menceritakan perjalanan Imam Mahdi dan kaum muslimin dalam memerangi musuh-musuhnya, maka boleh jadi nubuat di atas terjadi di masa Al-Mahdi. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, tiada seorang pun yang mampu melawannya, karena itu bawalah hamba-hambaku yang baik-baik ke Gunung Tur. Lalu Allah membangkitkan, mengutus Yajuj dan Majuj, mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Gunung Tur, sebagaimana yang termuat dalam riwayat di atas, merupakan bagian dari negeri Syam, meskipun ia tidak berada tepat di dalam Palestina. Tetapi wilayah tersebut masih masuk dalam bagian negeri hijrahnya Nabi Ibrahim, Syam. Wallahu alam. 3. Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah di akhir zaman.
nubuat lain yang disebutkan oleh Rasulullah adalah bahwa Palestina akan menjadi salah satu tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Hal itu sebagaimana yang disebutkan bahwa Abdullah bin Hawalah al-Asdi berkata, Rasulullah mengutus kami untuk mencari harta rampasan perang dengan berjalan kaki, namun kami kembali pulang tanpa membawa hasil sedikit pun. Beliau melihat wajah kami yang pucat kelelahan. Maka beliau segera berdiri dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau bebankan mereka kepadaku sehingga aku tidak mampu menanggung kebutuhan hidup mereka. Jangan pula engkau serahkan mereka kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mampu menanggung kebutuhan hidup mereka. Dan jangan pula engkau menyerahkan mereka kepada orang lain sehingga orang-orang tersebut lebih mementingkan diri sendiri atas nasib kebutuhan hidup mereka ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau tengkuku, lantas bersabda, Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kehilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis, Baitul Maqdis, Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, jika merujuk pada riwayat yang menyebutkan penaklukan kaum muslimin di akhir zaman, maka kemungkinan tegaknya khilafah di bumi Baitul Maqdis itu terjadi di zaman Al-Mahdi. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, bahwa di masa Al-Mahdi kelak Dajjal akan dikalahkan, dan tempat terbunuhnya Dajjal sendiri berada di bab Lut Palestina. Setelah tewasnya Dajjal di tangan Nabi Isa maka kaum muslimin terus memburu Yahudi dimanapun mereka bersembunyi. Setiap benda, baik pohon, batu maupun lainnya akan berbicara dan memberitahukan keberadaan Yahudi yang bersembunyi. Hanya satu jenis pohon yang akan diam dan melindungi Yahudi, yaitu pohon karkat. Sesungguhnya ia termasuk salah satu dari pohon Yahudi. Dan menurut informasi yang beredar, kaum Yahudi terus memperbanyak tanaman pohon ini sebagai bentuk proteksi mereka terhadap bencana yang akan menimpa mereka di akhir zaman. 4. Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya, dari Salamah bin Nufail Al-Kindi ia berkata saya duduk di sisi Nabi maka seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, manusia telah meninggalkan kuda perang dan menaruh senjata. Mereka mengatakan, tidak ada jihad lagi, perang telah selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya dan bersabda, mereka berdusta. Sekarang, perang telah tiba. Akan senantiasa ada dari umatku, umat yang berperang di atas kebenaran. Allah menyesatkan hati-hati sebagian manusia dan memberi rizki umat tersebut dari hamba-hambanya yang tersesat, ghanimah. Begitulah sampai tegaknya kiamat, dan sampai datangnya janji Allah. Kebaikan senantiasa tertambat pada ubun-ubun kuda perang sampai hari kiamat. Dan Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa aku akan diwafatkan. Aku tidak akan kekal di dunia ini. Dan kalian akan saling menyusulku, sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Dan kampung halaman kaum beriman adalah Syam. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku melihat, bermimpi, seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku. Maka aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan mataku. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang terang benderang mengarah ke Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman pada saat terjadi beragam fitnah, berada di Syam. 5. Palestina menjadi salah satu tempat berlindung dari Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Sesungguhnya tiada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal, dan sesungguhnya ia akan muncul pada masa kalian. Wahai umatku, sesungguhnya ia seorang yang berambut keriting, berpostur tubuh pendek, mata sebelah kirinya tertutup. Dajjal membawa surga dan neraka, air, sungai dan api. Neraka yang ia bawa sesungguhnya adalah surga, dan surga yang ia bawa sesungguhnya adalah neraka. Ia juga membawa gunung roti dan sungai air. Langit akan menurunkan hujan namun bumi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ia akan bisa menguasai seseorang hingga mampu membunuhnya, namun ia tidak mampu menguasai orang yang lainnya. Lah menetap di bumi selama 40 hari.
Ia bisa mencapai setiap jengkal muka bumi kecuali 4 masjid, Masjid Al-Haram, Masjid Madinah, Masjid At-Tur dan Masjid Al-Aqsa. Ia tidak akan samar-samar lagi bagi kalian. Karena Rabb kalian tidaklah buta sebelah, sementara Dajjal buta sebelah matanya. 6. Askelon, akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk ribat. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat, kemudian tegaknya khilafah dan rahmat, kemudian berdiri kerajaan dan rahmat, kemudian berlaku pemerintahan, kerajaan kecil-kecil, dan rahmat. Kemudian orang-orang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka, pada saat seperti itu, hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribat, dan sebaik-baik ribat kalian adalah di Askalan.